Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas pemberian nikmat iman wal Islam, kemudian pemberian nikmat sehat yang masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT yang harus dijalankan di jalannya Allah SWT. Itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Karena sesungguhnya waktunya, umurnya, kesempatannya itu adalah hal yang paling berharga dalam seluruh hidupnya. Waktunya, umurnya, kesempatannya itu adalah waktu yang paling berharga dalam keseluruhan hidupnya. Tanpa adanya waktu, umur, kesehatan yang Allah berikan, nah tentunya kita tidak bisa di sini. Maka itu kebutuhan kepada taklim itu kebutuhan utama sebenarnya. Sayang banyak yang tidak mengerti masalahnya. Kalau Anda tahu kepentingan ilmu akidah itu lebih penting daripada makan dan minum, baru nanti antum datang ke majelis ilmu itu. Ketika sudah sampai taraf pada pemahaman semacam itu, tetapi untuk mencapai taraf pemahaman itu tidak banyak yang sampai di sana, tidak banyak. Tidak banyak orang yang mengerti betul tentang masalahnya, tidak banyak. Tidak banyak orang yang pandai bersyukur, itu tidak banyak. Tidak banyak orang yang faham bahwa kebutuhan majelis taklim itu di atas semuanya. Tidak banyak. Berapa yang ngerti? Kita ini majelis ilmu dari maghrib sampai isya. Itu aja. Setelah itu Anda ukur waktunya kemana. Nah itu nanti akan tahu masing-masing. Apalagi kalau kita baca hadis, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh, wahai hamba-hambaku semua dari kalian adalah sesat kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Jadi kalau tanpa ada hidayah dari Allah Ta'ala, tanpa ada pengertian, tanpa ada petunjuk, ya tidak di sini kita. Iya, paham. Tidak di sini. Karena memang hal tempat-tempat begini ini membutuhkan hidayah, membutuhkan kekuatan yang datangnya dari Allah SWT sehingga seseorang mau datang.
bahkan memaksa dirinya. Memaksa dirinya itu bukan persoalan yang mudah itu. Kalau di sini ada hadiahnya mungkin banyak. Datang ke pengajian dapat uang 10.000 mau penuh. Saya yakin itu penuh. Ini tidak ada hadiah aja saya penuh tapi nanti sekali-kali diganti. Iya kan begitu. Ada fulusnya datang. Ya karena memang ada sesuatu yang merangsang dirinya untuk datang, mendorong untuk datang. Apalagi yang masih cinta duniawi materi. Oh ya. Kesadaran untuk datang di majelis ilmu nggak mudah. Sampean dan saya ini ditolong Allah Ta'ala bisa datang. Nggak iso saja. Iya, coba aja. Berani aja bermain menegak kokut. Ditolong oleh Allah Ta'ala bisa. Maka itu jangan disia-siakan. Waktu umur yang Allah berikan jangan disia-siakan. Manfaatkan dengan baik, dengan benar, dengan jujur di jalan Allah Subhanahu. Karena boleh jadi kesempatan kita tidak banyak. Ya, kesempatan kita tidak banyak. Waktu kita tidak banyak. Umur kita terbatas. Tahu kalau umurnya terbatas ini kalau seseorang mengertinya. Dan banyak sekali yang akan kita dapatkan dalam majelis taklim. Ya, saya masih akan bacakan kitab Hijrah Paripurna yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bab tentang kiat bersabar dari maksiat. Ini maksiatnya hari ini luar biasa, tidak bisa antum bendung. Sabar dari maksiat itu terjadi karena banyak faktor. Sabar dari maksiat itu kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak faktor. Di antaranya pertama, pengetahuan seorang hamba terhadap keburukan maksiat dan kehinaannya. Itu paling nomor satu. Kalau Anda tahu maksiat itu keburukannya, kehinaannya, merusak iman, merusak tauhid, merusak akidah, merusak akhlak dan merusak semuanya, maka di situ seseorang akan mampu dengan izin Allah untuk menghindarkannya. Faham dulu adanya ilmu. Tidak ada ilmu, tidak bisa kiat menghindar dari sana. Harus ada ilmu, harus mengerti. Apalagi yang muda-muda ini kuat. Ya, nikah tidak berani, loh kan bahaya. Maksiat berani hari ini. Nah, tawaran untuk nikah, nggak berani. Yang 30 tahun pun banyak juga yang tidak berani. Bakaratan banyak juga nggak berani. Penakut banyak hari ini. Iya. Sampai berapa anaknya? 2. Dari dulu 2 aja nih. Belum tambah. Tidak berani tambah. Langsung anak 7 itu mestinya. Berani. Awani. Karena dalam benak mereka itu apa? Nanti bagaimana mendidiknya, mengajarinya, uangnya, materinya, sekolahnya, kemudian bagaimana nanti nakalnya, ruwetnya, kadang turun terjadi sudah ruwet sendiri. Buangan semuanya itu cara berpikir kuno itu. Mental dulu berani. Ya. Tahu dulu manfaat dan kegunaannya. Gitu loh, Pak. Ya. Pak. Kalau ada anak usia 20 tahun tiba-tiba pulang ke rumahnya minta nikah, gimana kira-kira orang tuanya?
atau 18 tahun. Orang tuanya bisa itu nanti sana. Ya karena tidak terbayang dalam mereka usia 18 tahun mengerti apa, punya apa lain. Tapi kalau anaknya maksiat, anaknya ini fondol, biasa itu ya. Kan begitu. Terbanyak kan begitu itu dalam kehidupan itu. Kalau memang salah silakan dibantah. Kalau bisa untuk bantah. Kalau bisa. Tapi saya jamin tidak bisa Anda. Karena kuat keterangan. Terbanyak begitu. Ketika untuk hura-hura, untuk berbuat yang tidak benar itu bisa. Kiatnya kata Ibnul Qayyim pertama tahu, mengerti. Mengerti betul. Di sini peranan al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Artinya sebelum berkata dan berbuat itu ada ilmu. Berbeda orang yang berbuat dan berkata dengan ilmu dengan orang yang berbuat dan berkata tanpa ilmu. Itu beda. Jauh beda. Jauh. Orang yang faham dengan orang yang tidak faham itu jauh. Al-Quran menyebut dengan istilah qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Apakah sama orang-orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Tidak sama. Apakah sama orang yang faham dengan orang yang tidak faham? Tidak sama. Apakah sama orang yang duduk di sini dengan orang yang duduk di itu? Tidak sama. Nggak sama. Duduk dekatnya patung-patung itu. Temannya seton-seton. Tidak sama. Dengan di sini. Tidak sama toh? Tidak sama. Siapa yang menyatakan sama? Tidak sama. Ya. Apakah sama orang yang duduk di tempat yang terang dengan duduk di tempat yang remang-remang itu? Nah, tidak sama. Kan begitu. Orang bermaksiat itu jarang di tempat yang terang gitu ya. Lampunya mesti redup. Kenapa begitu? Ya iblisnya bawanya, setonnya, jerangkungnya banyak di sana. Jadi faham, ngerti. Kata Ibnul Qayyim, faham dulu dia, mengerti. Bisa berkiat berat tuh hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya mengerjakan maksiat karena ingin melindunginya dan menjauhkannya dari kehinaan. Maksiat itu hina. Orang yang berbuat maksiat itu hina. Dan orang yang berbuat maksiat itu ditutupnya pintu rahmat, terhalangnya pintu kebajikan, tidak sampainya kebajikan ke sana karena ada yang menutup maksiatnya. Gitu loh. Saya ngerti itu. Maka itu sulit. Ajak orang yang diskotik hari ini ke masjid. Ya pak kira-kira. Mabut juga, mabut deh kabutan. Maka itu antum yang muda jalan ke masjid, hati-hati jangan berputar ke diskotik. Gitu. Jangan coba-coba muter sih sebentar. Waduh, langsung ditangkap oleh iblisnya di sini. Dimasukkan ke rangkengnya iblis. Ya di sini diterangkan bahwa hina, terhalangnya pintu kebajikan, pintu kebaikan, rezeki, terhalangnya rusaknya kesehatan, semua dari maksiat. Ya, nggak main-main ini. Kitab ini luar biasa kata Ibnul Qayyim. Karena ingin melindunginya. Jadi Allah melarangnya mengerjakan maksiat karena ingin melindunginya dan ingin menjauhkannya dari kehinaan. Orang yang soleh ketika dia mau berbuat maksiat gimana? Penghalangnya banyak dulu. Pertama itu sulit ada, banyak. Ini dihalangi Allah Ta'ala. Ini dijaga, ini dijaga Allah Ta'ala. Tapi begitu sampai dia ngotot terus, ngotot cari jalan sampai maksiat itu terjadi, penghalangnya tadi dicabut Allah Ta'ala. Itu masalah. Malaikat pun yang bersama dengan dia, yang tadi menghalang-halanginya, lari. Ya Allah, saya lari dari hamba-Mu ya Allah. Lo tadi dijaga Allah Ta'ala, dihalangi ini man. Dihalangi Allah Ta'ala. Kalau tidak ada penghalang Allah Ta'ala, sulit seseorang. Maka sangat mudah orang itu berbuat dosa, maksiat gitu. Ini Allah melindungi, menjaganya.
Jadi ketika saya dan antum ditaruh di masjid, ditaruh di Quran, ditaruh di sunnah, itu Allahnya menjaga kita, melindungi kita, gitu loh. Kalau secara pribadi tidak dijaga Allah, kita tidak mampu. Paham? Ini ilmu ini masuk, merangkang kenceng-kenceng capek ini, gak melebur nanti. Iya. Ini pakai ilmu, berpikir ini. Bicara yang mati masalah waraskan terhalangnya ada dinding seseorang dihalangi Allah Ta'ala, dijaga. Maka itu ketika antum datang ke majelis taklim, sesungguhnya antum dijaga Allah Ta'ala, pertahankan itu, gitu loh. Karena apa? Kalau ruangan itu terbuka nanti berangkat loh antum nanti. Sudah banyak itu contohnya. Kenikmatan dari Allah Ta'ala dijaga. Yang perempuan, yang akhwat, itu ketika Anda sudah menutup aurat, tutup dengan baik. Sesungguhnya yang menutup aurat itu adalah atas izin Allah. Anda diberi kemampuan Allah Ta'ala untuk menutup aurat itu. Tanpa pertolongan Allah Ta'ala, susah. Dihindarkan dari kemaksiatan, dihindarkan dari kemungkaran, dihindarkan dari kebejatan. Luar biasa keterangan Ibnu Qayyim. Maju sedikit, maju. Mulai banyak pengikutnya, mulai banyak ya. Biasa pengajian saya itu nanti tambah akhir tambah banyak menjelang akhir. Ada yang datang cuma 10 menit, ada itu. Bagus, lumayan ya. Daripada tidak sama sekali ya. Tapi jangan minta surga, mau enak 10 menit minta surga. Yang benar aja Pak, beriman Pak ya. Berat ini, beriman sama dikira masuk surga itu mudah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Mudah masuk surga. Ayo kuat-kuatan di majelis taklim, di majelis ilmu, di majelis taat. Karena hari ini maksiatnya luar biasa. Kalau yang bermaksiat itu anak-anak muda mungkin terpengaruh, terperosok, tertipu dengan teman dan sebagainya. Tapi kalau yang bermaksiat di atas 50-60 tahun, nah itu yang malaikat tinggal top gitu sekali. Ya. Kata Ibnu Abbas, kalau sudah di atas 40 tahun jangan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya tobatnya amat sulit. Ya, dengarkan dengan baik di telinga Anda. Di atas 40 tahun jangan coba-coba untuk bermaksiat, karena sesungguhnya tobatnya amat sangat sulit. Usia yang matang itu usia 40 tahun. Jadi kalau maksiat di 40 tahun, ya matang betul maksiatnya gitu. Paham dia akibatnya, keadaannya. Wangel, kalau orang yang usia itu biasa ke diskotik, larang wangel. Yang biasa minum khamr, yang biasa zina, wangel, susah. Belum kira gampang menghilangkan itu tanpa izin Allah Ta'ala, tidak bisa. Banyak yang mati di tempat maksiat, banyak yang mati di tempat minum khamr, banyak yang mati di tempat zina, banyak yang mati di tempat pelacuran, prostitusi, banyak yang mati di tempat kebejatan, banyak. Tak mudah ini. Berbahagialah ketika seorang diberikan rahmat Allah Ta'ala, dia dihindarkan dari itu. Rahmat Allah itu, ya, karena ingin melindunginya, menjauhkan dari kehinaan. Sebagaimana perlindungan seorang ayah yang penyayang kepada anaknya dari apa saja yang membuat anaknya menderita. Faktor inilah yang membuat orang berakal meninggalkan maksiat, kendati maksiat tidak dikaitkan dengan ancaman siksa.
Orang iman itu dijelaskan oleh para ulama, al-iman ya tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu ya tasdiqun bil qalbi, diyakini oleh hati, wa iqrarun bil lisan, diucapkan oleh lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Wa fi riwayat, di riwayat yang lain, wa amalun bil jawari. Ini penting loh. Ini saya ambilkan materi ini karena saya melihat sudah luar biasa maksiat, luar biasa, tidak terbendung hari ini, nggak bisa. Dan besar-besar nanti akan tambah besar maksiat. Karena semua fasilitas mendukung, internet, Facebook, apalagi semua ada di sana dan mendukung untuk seperti itu. Kalau kita tidak punya kiat khusus yang kuat, salah satunya adalah masjid dan taklim. Masjid dan taklim kuat sekali pengaruhnya dalam menjaga seseorang. Jangan dilupakan kalimat itu. Majelis ilmu wa ta'lim kuat sekali penjagaan. Saya muter aja, ngajar pagi, sore, siang, malam, udah. Ya. Karena saya melihat membahayakan. Ya, orang yang bisa memahami ini bahaya dan tidak, itu kacamata imannya bagaimana? Imannya bagaimana kalau tidak punya ilmu, tidak punya iman, ya biasa saja mungkin menganggapnya. Tetapi orang yang punya iman, punya ilmu dan dia mengerti, wah bahayanya. Ya. Bagaimana perlindungan seorang ayah kepada anaknya? Luar biasa. Menjaganya, merawatnya, mendokterkannya ketika sakit, mengontrolnya, memberikan makanan yang baik, yang bergizi, kan begitu tuh. Makanan bergizi untuk menghindari maksiat tuh. Ilmu, Quran, Sunnah. Itu gizinya. Ya. Jadi samping itu makan daging, itu gizinya juga ada di sana. Jangan tiap hari pagi ketan aja, jangan tiap hari itu. Perlu supaya paham. Jadi ini kiat yang pertama kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa maksiat itu sangat besar bahaya, merusak hati, merusak jiwa, merusak keluarga, merusak anak, merusak rumah tangga, merusak masyarakat, merusak negara. Ya sampai hari ini berapa yang mati minum oplosan? Lawong cukrik, namanya sudah cukrik ya, dicampur dengan autan, ya wassalam sudah itu. 30 di Mojokerto, kemarin di Lawang 9, ya apa tiap hari kok begitu banyak begitu, apa tidak ada kesadaran bahwa bahaya itu. Dicampur autan. Autan itu saya baru ngerti obat untuk menghindari nyamuk untuk tidur itu di Loh, ya apa ini? Kelas berat ini Pak. Sangat berat kelasnya. Dicampur autan, sekalian aja campur bensin dengan Virtus begitu loh. Kalau wani nekat yang temenan, nanggung itu masyarakat. Biar cepat ke akhirat. Jangan dong. Jiwa badan itu kan pemberian Allah Ta'ala. Fisik saya ini sudah berbeda dengan dulu. Saya sudah merasakan, sudah beda saya, ya Allah. Lain dengan ini. Wakang, ganteng begitu ya. Ya 19 tahun luar biasa. Sudah jauh bedanya fisiknya. Saya main futsal dengan anak-anak umur 19-20. Lari. 1 kali ngimbangi saya, 2 kali ngimbangi, 3 kali ya melayu dewi nanti ada mana. Wanter-wanter, waduh ya ini nostalgia 20 tahun yang lalu ini. Beda. Masih kuat, cuma ya beda standarnya.
Ya tidak bisa mengingkari apa? Sunnatullah tidak bisa. Sunnatullah nggak bisa. Jadi anak sudah semakin besar-besar, itu sudah tampak waduh. Ya, ini ada orang yang dijaga Allah Ta'ala, itu pertahankan. Ada yang dijaga Allah Ta'ala. Ada orang yang dibiarkan maksiat Allah Ta'ala, tidak dijaga dan dibiarkan berkubang di tempat itu. Lihat ini. Tidak dimentas oleh Allah Ta'ala, dibiarkan. Ya, kebaikan di majelis tak besar sekali, besar sekali. Saya sampaikan di pengajian, ibu-ibu pengajian tafsir, pengajian kitab-kitab yang lain bahwa itu penting Pak. Penjagaan yang luar biasa. Malang ini top maksiatnya ya apa jadi? Wih, toples betul di sini nih. Kuat ini. Ayo kuat-kuatan ya. Kuat-kuatan hari ini. Iya. Kemarin alhamdulillah Gunung Kelut nggak lari ke Malang, ke Solo. Kalau menurut teori mesti nang ini. Nah itu. Karena saya masih meyakini kuatnya kajian, kuatnya majelis taklim, kuatnya majelis ilmu itu berpengaruh. Gitu, ya. Harus diajak semuanya, keluarganya, anaknya, istrinya, tetangganya, usahanya beres. Ngomong durung mati, barang gitu. Sampaikan kepada sobat pun durung mati. Kalau majelis ilmu tidak seperti itu bahaya nanti. Itu tadi yang pertama. Yang pertama adalah pengetahuan pemahaman seseorang terhadap keburukan maksiat dan kehinanya, dan dia tahu mengerti dengan ilmu tentunya akibat-akibatnya, dan Allah menjaganya subhanahu. Di samping orang itu tahu mengerti, itu masih membutuhkan penjagaan Allah Ta'ala. Kalau tidak dijaga sesuatu yang dia tahu, dia akan langgar gitu. Tidak dijaga, ada orang yang mengerti, sangat mengerti, tapi tetap dia berkubang di tempat itu. Dia paham ilmu itu tidak cukup sebelum ada penjaganya, yaitu Allah SWT. Ya, main-main masalah ini. Ya, dengarkan dengan baik. Itu kiat yang pertama. Yang kedua, malu kepada Allah SWT. Malu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, malu. Jika seorang hamba mengetahui penglihatan Allah Ta'ala kepadanya, posisinya di atasnya, ia dilihatnya, didengarnya, dan bahwa Allah Ta'ala pemalu, pasti hamba tersebut merasa malu jika ia mengerjakan perbuatan yang mengantarkannya kepada murkanya. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kalau ingin menikah lagi aja. Satu istri kurang tambah dua, dua kurang tambah tiga, tiga empat maksimal itu. Jangan dijumlah 2 tambah 3 tambah 4 9. Ngawur aja. 4. Itu pun kalau berani. Ya, kalau siap kopiahnya penceng begini aja. Tahu Anda nanti, baru ngerti Anda nanti. Sebab yang berbicara ini sudah mengalami gitu. Jadi tahu. Belok dari kopiah saya mulai. Keliru. Tempatnya aja meletakkan sampai keliru. Itu bahaya, saudara. Yang terakhir, yang paling berbahaya lagi, berbicara dengan tembok. Itu bahaya. Oh, itu. Hati-hati ya. Tanpa disadari. Hati-hati. Ya, ini penting saya sampaikan. Jadi seorang itu di samping kesiapan ilmu harus siap berisiko dalam hidup. Ada risikonya itu. Iya. Malu. Kalau kita bicara masalah iman, iman itu cabangnya ada 60 sampai 70. Ya. Sittin wa sab'in. Afdaluhu qawluhu la ilaha illallah. Yang paling afdal iman itu perkataan la ilaha illallah. Maka itu disebutkan la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah, kekuatan yang luar biasa. Wa akhiruhu imatatul adza anit tariq, menghindarkan benda di jalanan agar orang tidak terkena atau tidak terpeleset. Wal haya'u
minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Sifat malu ini memang harus ada. Sifat malu, ya pertama malu kepada Allah. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, malu kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah mengawasinya, Allah posisi di atas, posisinya Allah di atas, jelas. Allah fil arsh, Allah fis sama, Allah di langit, hamba di bawah. Jadi setiap perbuatan terkontrol, ia dilihatnya, didengarnya. Dan bahwa Allah Ta'ala maha pemalu, Allah Ta'ala maha pemalu, Allah Ta'ala sendiri maha pemalu. Kalau orang mengerti ini, pasti hamba tersebut merasa malu jika ia mengerjakan perbuatan yang mengantarkannya kepada murka. Itu bahasa al-haya'u minal iman. Ya, sekarang kan rasa malu itu tidak ada. Lihat di televisi itu acara apa? Nyanyi-nyanyian tuh. Kan yang pakai jilbab ya banyak itu ya. Wes nyanyi-nyanyi, joget-joget enggak karu-karuan. Padahal ya pakai jilbab. Ya. Kemudian itu acara Indonesia Idol ya. SMS. Suami, istri, anaknya yang nyanyi gua karu-karuan yang gak jilbab, gua karu-karuan dan itu. Semua, jadi tidak ada budaya malu. Budaya malu tidak ada. Oh iya, ini dilarang oleh syariat. Mengerti Anda sesuatu yang dilarang dan tidak? Itu karena ilmu. Banyak orang nggak mengerti ini dilarang atau tidak, nggak ngerti dia. Bodoh di tempat itu. Dan dibodohi oleh sistem. Dibodohi oleh Zionisme internasional. Oleh al-Yahud wan Nasara. Sengaja memasukkan ide-ide kufur ke dalamnya. Aturan-aturan syariat yang batil dimasukkan untuk merusak identitas akidah seorang muslim. Itu dalam Ghazal Fikri ada. Syekh Muhammad Abdul Sattar dalam kitabnya Al-Ghazal Fikri, penyerangan intelektual yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, dia melakukan semacam itu. Dirusak semua dari posisi. Anak muda itu kesukaannya apa? Nah, itu. Orang tua itu kesukaannya apa? Nah, itu ya. Orang tua kesukaannya harus masjid, Pak, gitu ya. Iya. Jangan diskotik. Itu penting sampean sampaikan semuanya ya. Sudah mau mati Pak karu-karuannya. Yang sholat subuh itu rata-rata di atas 60 tahun. Yang expectednya tinggal sebentar. Ya, penuh itu. Iya, gitu. Kalau ngamuk di pengajian ini ya. Kalau disinggung beginilah pintar di sana. Iya. Gitu memasukkan ide-ide ilmu itu. Paham? Itu syariat gitu. Dimasukkan betul. Begini loh Pak, rasa malu itu kuat. Kalau Anda ya malu dengan Allah Ta'ala, malu dengan yang punya semuanya di dunia ini. Nah, itu perasaan yang hebat. Itu perasaan iman. Dorongan iman yang demikian bagus sekali dalam menahan. Paham? Anak-anak ini diajari rasa malu, diajari tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu diajarkan mulai kecil. Anak saya pada waktu usia 10 tahun tak ajari, tidak boleh pacaran nak ya, tidak boleh zina, tidak boleh khamr, tidak boleh berjudi, tidak boleh nonton-nonton yang haram. Itu saya ajarkan, masih ingat ya. Yang pertama yang hafizul Quran itu tak ajari mulai usia 10 tahun. Karena itu usia yang sangat rawan, luar biasa. Jadi tarbiyatul aulad itu Rasulullah mengatakan mursabiya bisalah idza balagha sab'a sinin. Ajari anakmu salat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Pukul dia bagian kakinya bawah itu pada waktu usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan tempat tidurnya pada waktu usia 10 tahun. Anak-anak ini harus dibawa ke masjid. Anak-anak ini harus diajari hafalan Quran. Begitu terus. Terus bawa ke masjid, bawa ke salat subuh ya. Salat subuh besok bangun. Iya. Ya sampean-sampean itu ya. Iya, tak apa-apa. Itu cara mengajari. Bangun subuh besok ke masjid sendiri. Ah, begitu. Ya, anak 6 tahun suruh ke masjid, kuat. Kalau sama dengan anak sampean kuat yang laki-laki 6 tahun suruh ke masjid. Ada yang 6 tahun ke masjid ya, sambil turu-turu sholat ini. Bagus itu.
biasakan oleh ayahnya. Iya, saya dulu kalau tidak ke masjid, gua penjalin. Kak maghrib itu tidak ada di masjid, ayah saya mengabsen buat penjalin. Iya. Kak ngaji Quran, penjalin betul gak peduli. Jarem atau jarel tidak peduli, itu masih ingat tarbiyah. Tarbiyah lama yang sangat membekas sampai hari ini. Sangat bekas sampai hari ini. Tidak ada tarbiyah orang dulu itu sederhana. Mukul-mukul betul. Mukul-mukul betul, tidak peduli. Ini dalam rangka mengusir setan. Tapi ya loro, iya setan loro sih. Masih ingat ya. Setan iya sakit tapi begini. Nah itu. Ya nggak baca Quran ini. Paling sih masih ingat itu. Itu tarbiyah dan efeknya besar sampai hari ini. Kuat bekasnya. Itu cara mendidik. Iya. Perang ya perang masih sampai anak ini. Masalah tarbiyah. Iya. Jangan macam-macam untuk masalah tarbiyah ini. Berat. Tarbiyatul aulad fil Islam. Wah, luar biasa pengaruhnya. Kalau mengerti masalah. Iya. Mendidik harus sungguh-sungguh. Faham? Malu. Al-haya'u minal iman. Rasa malu dilihat, diperhatikan. Ada hadis Nabi yang mengatakan ketika Rasulullah SAW menasihati Ibnu Abbas pada waktu usia masih kecil anak. Ya ghulam ta'al, ya ghulam ta'al, u'allimuka bi kalimat. Mari aku ajarkan beberapa kalimat. Ikhfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ikhfadillaha tajidhu tujahak. Peliharalah Allah, maka Allah akan kamu jumpai di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah Ta'ala. Apabila kamu mohon, mohonlah kepada Allah Subhanahu. Ta'arraf ilallahi firraqa, ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Ta'ala di saat kamu masih baik, masih bagus. Sebetulnya ketika anak usia ini mengenal Allah Ta'ala dengan baik, dengan bagus, itu jauh lebih baik Pak daripada Anda yang usia 10. Jauh lebih baik mengetahui tajamnya, daya ingatnya, semuanya ada di situ. Hafalannya, ya, kecepatannya mengambil sesuatu, itu ada semuanya. Kalau kita kan sudah lambat ya. Iya, lambat ini. Coba orang anak 10 tahun lari dengan bapak yang 60 tahun, dia apa? Menang mana dia? Nah, kalau menang yang 60 tahun, yang 10 tahun kena narkoba ini berarti. Rusak. Rusak ini berarti. Dah rusak di usia ini. Ya. Kuat, mesti akan menang. Ya, ini penting. Iman, haya sangat penting untuk dipahami. Dengan sebaik-baik. Kalau orang mengerti di sana, dia tahu. Tarbiyah ada itu. Jadi pertama kali saya bilang, ketika saya taruh di pondok, hadis tentang ikhfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Selesai. Tak tinggal anakku. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kan selesai hadis itu. Hadis itu merupakan jawaban seluruh permasalahan hidup. Kalau Anda mengerti, berat loh mendidik anak itu. Berat loh tarbiyah. Jangan main-main loh. Berat tarbiyah itu. Sangat berat. Tanpa izin Allah Ta'ala, tanpa rahmat Allah Ta'ala, tanpa hubungan Allah Ta'ala yang cukup kuat, sulit. Sangat sulit. Jangan lupa untuk Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus diulang-ulang. Paham? Malu yang kedua, ya rasa haya. Yang ketiga, kiat bersabar dari maksiat, kata Ibnu Qayyim. Ingat akan nikmat-nikmat Allah SWT yang diberikan kepada Anda dan kebaikannya kepada Anda. Dosa atau maksiat itu menghilangkan nikmat. Nah, ini baik. Dosa atau maksiat menghilangkan nikmat Allah Ta'ala yang banyak. Sesungguhnya orang bisa berada di tempat ini kan karena nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala. Antum diarahkan, ya tadi hujan sempat, kemudian dingin, ya kemudian mungkin jaraknya jauh. Ada yang dari Mojokerto ini, ada di sini, ada. Iya.
yang sekian lama kecelakaan tidak ada yang tahu, tiba-tiba datang lagi. Nah itu kangen dengan Al-Ghifari. Taklimnya ya itu penting. Nah sudah azan Isya atau azannya mendahului, sudah ini ya, sudah cepat waktunya. Nah itu. Tapi terus pengajian ini tidak boleh bingung, belum selesai. Ini masih mukodimah saudara ya. Iya, mosok pengajian setengah jam, tulinan apa ini? Dan pulang dikasih uang selesai. Gak ngono aku uangnya. Mboten purun. Tidak mau saya seperti itu orangnya. Harus ada ilmunya, harus membekas, harus diamalkan. Ya harus, itu dakwah. Bermain-main jangan di sini ya, rugi. Rugi umur, rugi waktu, rugi semuanya. Ongkosnya mahal. Ya. Hilangnya nikmat itu karena adanya maksiat, adanya dosa. Itu kenikmatan tadi hilang. Di apa? Hal-hal yang bagus. Orang yang berbuat dosa itu gelisah juga. Orang yang berbuat dosa itu resah, gelisah, resah. Terhambatnya pintu kebaikan, pintu-pintu ketaatan tertutup akibat dari dosa. Tidak bisanya dia melakukan yang biasanya dia sholat 5 waktu dengan baik, itu terhambat. Yang biasanya dia qiyamul lail dengan baik, itu terhambat. Hati-hati. Yang biasanya dia siap dengan Quran, itu terhambat. Gitu. Yang biasanya dia zikir sabah wal masa tanpa rintangan, hal itu terhambat. Al-Imam Ghazali pernah terlambat 1 hari qiyamul lail, 1 hari saja. Itu. Apa yang terjadi? Dia punya kuda yang setiap hari diberikan makan. Saat itu kudanya rewel. Kudanya rewel, nggak mau, gimana nih? Diteliti lah, oh saya tertinggal semalam. Jadi lewat sekali itu kudanya rewel gitu ya. Kalau lewat 10 kali mungkin macannya rewel begitu ya. Tapi kalau kita lewat berapa kali pun tidak ada yang rewel gitu. Wong kuda tidak punya emang ya. Barangkali ya orangnya sendiri yang rewel itu ya. Iya, saudara-saudara, berat. Kadang-kadang kalau antum hari ini mudah membaca Al-Quran, itu nikmat Allah Ta'ala. Mudah mengambil Quran ya, kemudian baca, ngerti ayat semuanya, takut, itu nikmat Allah Ta'ala. Ketika maksiat itu datang, ini tertutup, mau ngambil tidak bisa, mau baca berat, ada saja halangan di dalam, terputusnya nikmat, terhalangnya nikmat. Allahu Akbar, berat. Itu saya ngerti Anda, faham, nah itu dijalankan. Ya, jangan takut. Pengajian saya takut. Saya tidak nyokot. Ada yang takut? Takut saya sama ustadznya. Kenapa? Serem ustadznya itu. Ayo, itu ketakutan. Kemarin saya tablik akbar di Lamongan, Masjid Al-Azhar pagi jam 6 sampai jam 7 di Lamongan sebenarnya. Penuh buahnya. Pengajian Ahad pagi di Masjidnya Muhammadiyah di Al-Azhar Lamongan. Ya, saya sampaikan banyak masalah ini. Saudara-saudara, ada seseorang ya, saya ingin menggambarkan, ketika antum mudah dari rumah jalan ke masjid, itu nikmat dari utama. Ada orang yang rumahnya dekat, tapi tidak bisa dia ke masjid. Banyak apa? Sedikit. Banyak. Gak bisa ya. Tinggal mencolot gak bisa. Ya. Ini yang jauh bisa. Barang siapa yang berjalan dari rumah jauh sampai ke masjid, itu terhitung sebagai pahala. Itu banyak. Jadi kalau cari rumah yang dekat dengan masjid apa yang jauh? Ada 2 keuntungan. Kalau jauh dari masjid, itu langkahnya terhitung bagus ya. Ya. Kalau dekat dari masjid itu pahalanya sebagaimana itu ya. Tapi kalau saya milih yang dekat aja, aku khawatir gak teko yang ada. Yang cedek gak teko gitu ya. Apalagi yang jauh bahaya, setonnya tambah banyak teman.
Maka itu berbahagialah ketika Anda itu bisa menyempatkan waktu, umur dan lain sebagainya untuk datang ke taklim. Itu nikmat dari Allah. Hati-hati, jangan sampai hilang. Pesan dari saya, jangan sampai hilang. Ini saya pengajar itu pun hati-hati supaya nggak hilang nikmat. Ada kenikmatan, tenang dan coba kalau selesai dari sini, lihat kalau sudah keluar, waduh, pandangan sudah bebas, saudara-saudara ya. Ini kan tertutup, bagus. Apalagi kalau pakai, nah ini serban, begini aja, bagus ini ya. Pak Sugeng itu begitu ya. Kalau saya tidak kata apa-apa itu, ini aja. Bagus itu. Mestinya anda apalagi yang pakai ini ya. Nah itu apa itu? Yang kaos pakaian. Tapi itu biasanya dipakai oleh perempuan-perempuan di sini. Ya, banyak. Nah itu. Kalau sudut pandangnya tidak banyak. Nah, kalau pandangnya banyak itu bahaya, ya. Maka itu yang paling bagus untuk anak-anak mahasiswa saya ajarkan tuh. Rumah, kampus, masjid. Kampus, rumah, masjid. Masjid, rumah, kampus, ya begitu. Bagus itu. Ya. Itu aja. Muter itu. Ini ide yang baru, tidak tertulis, ya. Woi, ujiannya besar anak-anak ini. Jadi terputusnya, terhalangnya nikmat, tidak nikmat karena menjadi pengecut karena banyak dosa, menjadi penakut di situ, menjadi rusak jiwanya, galau hatinya karena banyaknya maksiat, dosa, rusak. Maka itu di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu terhalang. Dosa dan maksiat itu menghilangkan nikmat. Ini adalah sebuah kepastian. Ini adalah sebuah kepastian. Nikmat itu datangnya dari taat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi maksiat itu ketika melanggar perintah Allah, terputusnya nikmat, terhalangnya nikmat. Orang beriman yang bersegera menghadapi hal itu, dia akan bersegera bertobat, dia mohon ampun kepada Rabbnya, dan dia akan mengembalikan perbuatan-perbuatan baiknya untuk kembali. Itu orang beriman. Cepat sekali dia memahami. Loh ya, hasil dari sholat, hasil dari taklim, hasil akidahnya, itu memahami itu cepat sekali. Bahwa dia hari ini salah, maka itu dia cepat kembali. Itu kenikmatan dari Allah, saudara. Antum bisa menghindarkan diri dari maksiat yang ada, itu kenikmatan dari Allah. Iya, ada seorang pemuda yang Masya Allah, tiap Jumat 10:30 selalu ada di masjid dengan Quran. Baca. Saya masih ingat ketika saya mengajar, saya termasuk pengajar yang lama di kampus Brawijaya, di Masjid Raden Patah itu, sebelum digusur saat itu. Ada penggusuran ustadz saat itu. Takut. Selama saya mengajar, tidak ada ustadz mengajarkan jadi teroris, tidak ada. Kami da'i, bukan teroris. Kami mengajarkan iman, ilmu, wal amal. Kenapa mesti ditakuti? Ya, itu orang-orang yang takut-takut itu perlu diperiksa, itu sakit berarti. Ya, ini kan mengajarkan bagus. Apanya yang ditakuti? Mengajarkan iman supaya mengerti baik. Itu pun tidak sebanding hari ini dengan kemaksiatannya. Pengajian ini 1 pekan sekali katakan. Ini untuk Al-Ghifari penuh, ada tiap hari. Antum bisa mengasah tiap hari. Bagus sekali. Tiap hari pokoknya maghrib isya di sini. Maghrib seperti kebiasaan orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau maghrib isya mesti di rumahnya baca Quran. Tapi sekarang hampir habis, tidak ada. Yang ada sinetron, yang ada televisi. Dulu itu di surau-surau, di musola-musola. Ini 30 tahun yang lalu. Itu masih ada nenek-nenek yang sudah tua, ya, ya nenek memang tua begitu ya. Nah itu ya, itu baca Quran, gitu ya. Ya banyak. Sekarang nggak ada. Masjidnya ditutup, gitu ya. Digembok masjidnya. Kalau mau jujur, masjid itu mestinya terbuka 24 jam. Jangan banyak-banyak aksesoris di masjid itu. Jamnya 1 aja, yang jelek sekalipun gitu. Jadi kalau itu mau diambil, monggo, besok kita ganti lagi yang seperti itu lagi begitu. Bagus. Karena jamnya banyak, ada 7, masjidnya bagus. Ini mendorong orang tuh maling gitu loh. Kotak amal itu sebaiknya
tertutup, jangan terbuka kacanya. Ketok kelihatan, keliru. Memang Anda masih ingat nasihat Bang Nabi itu ya? Nah, itu. Ada kesempatan, gitu loh. Ada kesempatan orang berbuat maksiat. Nah itu masalahnya. Ada kesempatan. Orang yang tadinya baik bisa menjadi tidak baik. Ada, loh banyak ada. Fulus tidak ada. Lah itu bahaya. Gitu. Itu jadi ditutup. Jangan dibuka kacanya. Kalau kacanya terbuka, uang dimasukkan. Itu mendorong orang untuk maling. Imannya tipis-tipis. Gak duit-duit mana. Pekerjaan nggak ada, sulit cari pekerjaan, maling aja cepat gitu. Nah, itu. Jadi semua itu itu penting. Masjid itu harus yang sebetulnya masjid itu jangan dipoles macam-macam. Jadi persoalan nanti. Ya, masjid ini ketika sekian banyak orangnya. Nanti kalau diperbesar saya tidak tahu. Mudah-mudahan. Ya, kan begitu. Jadi terputusnya juga orang jadi sakit karena adanya maksiat, sakit. Kenikmatan hilang, menjadi resah, menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi sengsara. Oleh karena itu setiap orang yang datang ke rumah saya minta untuk diruqyah, ya tobat dulu aja. Bismillah. Obatnya semua penyakit itu istighfar. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang masalah itu, jawabannya adalah istighfar. Jadi itu obat yang paling tinggi, istighfar. Segala sesuatu, kenapa? Orang itu mesti tadinya sehat ya. Dia sehat, dia normal, dia bagus, dia baik. Tapi adanya perbuatan-perbuatan maksiat mungkar menjadi susah, menjadi resah, menjadi gelisah dia, menjadi jauh dari Allah Ta'ala, menjadi banyak problem di dalamnya. Iya, itu semua. Jadi betul keterangan Ibnu Qayyim di sini. Itu adalah sebuah kepastian. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka salah satu nikmat Allah Ta'ala hilang dari dalam dirinya. Dan itu tergantung kepada besar kecil dosa yang ia lakukan. Jika ia bertobat dan kembali kepada Allah Ta'ala, maka nikmat tersebut kembali kepadanya. Sebaliknya dia jika tetap bertahan pada dosanya, maka nikmat tersebut tidak kembali padanya. Dosa-dosanya menghapus nikmat demi nikmat hingga akhirnya semua nikmat hilang dalam dirinya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi Allah tidak akan merubah sebelum kita merubah. Allah tidak akan merubah sebelum hamba itu merubah. Dan kita harus melakukan perubahan yang betul-betul luar biasa untuk mencegah ini semuanya. Pertama yang masih, ya yang muda-muda. Kalau yang sudah tua-tua, Pak, ya jangan model-model, Pak, ya. Jangan itu. Yang nom-nom ini, yang kuat ya, mau ke sana kembali jungkir balik jungkir kan banyak itu ya. Itu kuat. Ini di depan ya, hati-hati. Kalau tidak siap masa menikah aja, begitu bagus itu. Ya, bilang pada orang tuanya begitu. Loh ya kan betul, masa bilang pada tetangganya kan tidak mungkin itu. Ya pada orang tua. Iya. Diajari ngono ae semuanya. Diajari taat kan biasa. Simpel saja saya mengajari anak saya. Sudah siap menikah? Ayo monggo tak nikahkan anak saya. Yang perempuan pun ada yang minta soleh, monggo diambil. Itu, iya, mari selesai. Loh, ada teman saya yang kok enak? Loh enaknya gimana? Kita yang merawat, kita yang membesarkan, dia yang ngambil. Ya memang begitu. Syariatnya begitu perintahnya. Itu perintah Allah Ta'ala ya. Kita merawat, menjaga, membesarkannya, kemudian dikekno uang jadi. Ya enggak lah dikekno uang itu ya. Peraturannya langsung seperti dinikahkan. Iya, paham? Supaya berani anak-anak muda ini. Ya, yang mengajar ini juga masih muda, saudara-saudara ya. Iya, iya. Nikmat terbesar adalah nikmat iman. Itu nikmat yang terbesar iman.
Di antara seluruh nikmat itu iman paling besar. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, selalu begitu. Iman segala al-iman tasdiqun bil qalb tadi. Iman yazid wa yanqus, naik dan turun, hati-hati. Naik dan turun. Iman itu naik dan yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Naiknya iman itu dengan taat dan turunnya iman itu dengan maksiat. Ini harus disadari. Kemudian namun dosa zina, pencurian, meminum khamr dan merampok, kesemuanya bisa menghilangkan nikmat iman tersebut dan mengusirnya dari diri seseorang, ada yang berkata. Khamr terutama, narkoba. Khamr itu ummul khaba'ith. Maka itu jangan minum. Lah cukrek dicampur dengan mensen. Mensen itu apa saya tidak tahu, cuma tahu namanya. Tahu. Kata teman-teman yang ahli, ada namanya lagi Ustaz, Johnny Walker. Ya Mbak Johnny. Saya pikir Johnny namanya orang begitu ya. Ada lagi yang satu slok ini 10 juta. Lalu kok ngombe teh kok gratis ini? Bodoh amat, rugi amat, gila sinting. Ngapain nanti diperbudak oleh begitu? Pulang minum air putih, sehat minum susu. Begitu. Jangan coba-coba. Sekali mencoba, setan masuk. Setan masuk, kokot, Anda nanti. Ini betul. Jadi khamr itu disebutkan ummul khaba'ith, ibunya bencana, induknya bencana. Orang kalau sudah minum khamr pasti dia rusak. Dia zina, judi, membunuh, merampok, memperkosa. Karena apa? Sarafnya tidak normal. Dia rusak. Maka itu disebut ummul khaba'ith, induknya bencana, ibunya bencana. Itu di khamr itu. Kan sering toh sama-sama peminum khamr bacoan mati akhirnya ini sama itu. Iya, sama-sama minum. Lawang minum ya mesti air. Kalau minum air putih lain. Sejauh yang saya tahu orang minum air putih tidak ada yang mabuk. Walaupun minum 1 drum dia paling kelempokan gitu aja. Tidak ada. Tidak ada ya. Tapi kalau sudah khamr sedikit, nah itu sudah baunya sudah tidak enak. Jadi jangan mendekat gitu. Maka itu kan perintah Quran, wala taqrabuz zina wala taqrabu malal yatim wala taqrab selalu jangan mendekati jangan ya, wala tattabi'us syaitan, ya, jangan juga mendekati perbuatan syaitan. Mendekati, Bu. Jadi ayatnya itu perintahnya tidak, jangan berzina, wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Zinanya jelas dilarang. Mendekati proses untuk terjadinya perbuatan maksiat itu sudah dilarang oleh syariat. Karena apa? Karena di situ memang besar sekali dampaknya. Ya memang caranya seperti itu. Kemudian kata Ibnul Qayyim di sini, sebagian salaf, ada seorang salaf, ya, sampai jam 7 ini. Salafus saleh mengatakan, aku pernah melakukan satu dosa dan akibatnya aku tidak bisa qiyamul lail selama 1 tahun. Satu perbuatan dosa tidak bisa qiyamul lail selama 1 tahun. Ada seorang murid saya perempuan, kebetulan dia pernah di Mekah lama di Arab Saudi, menulis surat pada Syekh Al-Arifi. Tahu Syekh Al-Arifi yang di YouTube dalam bahasa Arab dia nulis. Saya sudah bangun jam 3 malam ya Syekh, sudah bangun. Tapi untuk melakukan qiyamul lail itu kenapa kok berat? Kenapa kok berat? Apa sebenarnya? Dijawab oleh Syekh Arifi dalam penjelasannya di YouTube ada waktu itu. Adanya kemaksiatan yang masih membekas, yang belum selesai, belum hilang, sehingga terhambatnya cahaya qiyamul lail. Syiddad bin Aus, seorang salafus saleh, pernah tertinggal 1 hari tidak qiyamul lail. Dia menghukum dirinya selama 1 tahun. Ini akibat dari maksiat, maka dia tidak bisa. Salaf ini mengatakan, aku pernah mengerjakan 1 dosa, kemudian aku diharamkan dan akibatnya aku tidak bisa qiyamul lail selama 1 tahun.
Kalau Syiddad bin Aus tadi itu terlambat 1 hari, maka dia menghukum dirinya selama 1 tahun. Sementara hari ini ada orang yang tertinggal qiyamul lail selama 1 tahun, menghukum dirinya sehari aja tidak penantian. Ya ada. Itu kan banyak. Loh iya bahaya Pak di sini. Yang lain berkata, seorang salafus saleh yang lain mengatakan begini, aku pernah mengerjakan 1 dosa, kemudian aku diharamkan dari memahami Al-Quran. Ini ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi melakukan 1 perbuatan dosa diharamkan dari memahami Al-Quran. Dalam hal ini dikatakan dalam sebuah syair. Syairnya begini, jika Anda berada pada kenikmatan, maka jagalah kenikmatan itu, karena kemaksiatan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Betul? Jika Anda berada pada kenikmatan, maka jagalah kenikmatan itu, karena kemaksiatan menghilangkan nikmatnya tadi. Kemaksiatan itu menghilangkan nikmatnya tilawah Al-Quran, menghilangkan nikmatnya apa? Qiyamul lail, menghilangkan nikmatnya zikir sabah wal masa, menghilangkan nikmatnya taklim, dan menimbulkan banyak hal kita tidak berat. Apalagi ketika kita berbicara jihad fisabilillah, itu berat. Karena orang yang berjihad itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Bi amwalikum wa anfusikum, hartanya, dirinya harus betul-betul menjaga untuk menyiapkan, mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan persoalan yang ringan, itu persoalan yang butuh totalitas dalam memegang syariat. Ya. Maksiat adalah api bagi nikmat. Ini berkata, maksiat membakar nikmat sebagaimana api membakar kayu. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hilangnya nikmat-nikmat ini dan berubah dari sehat menjadi sakit. Orang yang tadinya sehat kemudian dia minum khamar, sakit dia. Sakit. Orang yang berzina kemana-mana, ada penyakit AIDS. Gitu, ada penyakit AIDS, hubungan semen level. Ada orang yang melakukan homoseksual, rusak, dilaknat Allah Ta'ala. Ada yang melakukan lesbian, padahal ayatnya walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang beriman itu yang menjaga farajnya, illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak mengapa. Faman ibtagha wara'a dzalik, barang siapa melakukan di luar itu, fa ulaika humul adun, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Rusak semua. Antum punya hafalan kuat, punya jiwa yang kuat, fisik yang baik, ya daya ingat yang bagus, itu kalau antum buat maksiat rusak, hilang semua. Dan Anda boleh jadi tidak akan bertemu saat-saat semacam ini seperti dulu. Karena apa? Terlalu banyaknya maksiat mengotori, menghilangkan kekebalan tubuh juga. Mudah sakit dia. Iya. Jadi kalau ada orang, kenapa ya saya kok sudah, ya itu dosa. Bersihkan aja dengan istighfar. Terus istighfar terus. Rasulullah SAW setiap hari beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'atan marrah, 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'atan marrah, 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, mi'atan marrah, 100 kali dia baca. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dia baca 7 marrah, 7 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini penting ya, hati-hati. Yang keempat, yang terakhir, ini sampai kita bisa lanjutkan ke pertemuan keempat, kiat untuk menjaga diri dari maksiat luar biasa. Ketakutan seorang hamba kepada siksa Allah Ta'ala ini terrealisir jika ia membenarkan janjinya, ancamannya, beriman kepadanya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, takut kepada Allah Ta'ala, menguat dengan ilmu dan keyakinan, dan melemah seiring dengan melemahnya ilmu dan keyakinan. Jadi di sini ada kalimat yang bagus. Apa kiat untuk yang keempat ini? Ketakutan seorang hamba akan siksanya luar biasa ya.
Antum masih ingat ketika Nabi berjalan dengan malaikat Jibril dalam hadis yang sahih, kemudian mendengar siksaan di kubur, bertanya Rasulullah SAW, wahai Jibril, siapa ini? Ini dari umatmu ya Muhammad yang istinjaknya tidak bersih ketika kencing. Itu disiksa di kuburan, dan Rasulullah mendengar itu. Yang kedua, ada seorang di neraka yang motong lidahnya, ya, disempurnakan potong lagi, disempurnakan potong lagi, disempurnakan dipotong lagi, berulang terus. Kemudian ditanyakan, siapa ini wahai Jibril? Ini dari umatmu ya Muhammad yang suka namimah, adu domba, memotong lidahnya terus berulang. Hati-hati masalah. Hadis-hadis siksaan ancaman neraka yang luar biasa. Al-yawm finnar ka'alfis sana. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Al-yawm fil mahsyar. Satu hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Khufatan uratan ghurlan, dalam telanjang kaki, telanjang bulat tanpa dikhitan. Dan saat itu dibiarkan oleh Allah Ta'ala selama 70 tahun tidak digubris Allah Ta'ala, tidak diurus. Baca dalam kitab Huru Hara Hari Kiamat yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Selama 70 tahun tidak diurus, dibiarkan sampai Rasulullah SAW sujud di bawah arsy-Nya sangat lama. Qum ya Muhammad, bangun, ada apa ini? Minta apa? Ya Allah, adili umatmu ya Allah. Sudah seperti ini keadaannya selama 70 tahun. Itu permintaan Rasulullah SAW. Dan hari itu Allah SWT menjanjikan akan mengadilinya. Yaitu permintaan Rasulullah SAW. Syafaat Nabi yang perlu nantinya kita tunggu. Syafaat Rasulullah SAW, Imamul Anbiya, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran hari ini sangat penting, sangat berharga, luar biasa pengaruhnya, manfaatnya besar. Bahwa ada hal-hal yang penting untuk kita fahami dalam menghadapi situasi dan keadaan. Terakhir pesan saya, harus selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Kemudian dengan As-Sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, masjid. Karena ada hadis warajulun mu'allakun fil masajid, laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Yang keempat, majelis ilmu ta'lim harus selalu dipenuhi, jangan sampai lupa. Anda yang biasa di majelis ilmu kemudian Anda tidak datang sekali aja, maka Anda merasa kehilangan sesuatu. Yang kelima, komunitas orang-orang yang soleh sangat penting. Orang-orang yang soleh seperti ini membuat kita untuk soleh. Yang keenam, minta nasihat kepada ulama-ulama yang salihin, yang muttaqin. Yang terakhir, berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Meminta iman aja, dikuatkan, diteguhkan, sabat dalam iman, kuat dalam iman. Karena melihat keadaannya sudah semacam ini. Kalau Allah masih berikan kekuatan iman, berarti Allah memelihara kita, berarti Allah menjaga kita, dan Allah menyelamatkan kita. Tetapi kalau Allah sudah membiarkan iman kita rusak, selesai kita nanti. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afu minkum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون
ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني.